Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Tak ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidul Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihil hakam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sangat wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Salah satu nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, iman. Sedemikian rupa sehingga kita diberi kekuatan untuk hadir bersama-sama memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah, ya, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kita dapat bersama-sama menikmati hidangan yang Allah sajikan berupa rahmat, berupa sakinat, berupa maghfirat. Dan Allah telah membangga-banggakan kita di hadapan majelisnya para malaikat. Bagi orang yang memahami hal ini, tentu kita tidak henti-hentinya harus bersyukur, ya, karena tidak setiap orang dipilih oleh Allah, ya. Kalau setiap orang dipanggil, iya. Setiap orang dipanggil melalui muadzin, ya. Itu untuk semua dipanggil, tapi yang diberi kekuatan hadir tidak semua orang. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita mendekati bulan Ramadan, ya, yang merupakan bulan istimewa. Ini rasa syukur yang luar biasa. Karena apa? Karena nanti kita punya kesempatan yang seluas-luasnya, ya, di bulan itu untuk mohon kepada Allah atas segala apa yang kita hajatkan, terutama hajat di akhirat. Kita ingin selamat, kita ingin hidup di akhirat dengan penuh sejahtera. Nah, itu ya, kita juga perlu hidup di dunia yang tentram, aman, damai, dan sejahtera juga. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berikan sebagai bentuk anugerah yang sangat-sangat besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekarang bagaimana caranya mempersiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita mudzakarahkan, ya, pada pagi hari ini, supaya kita bisa menyongsong Ramadan sesuai sunnah Nabi. Bagaimana
Nabi itu menyongsong bulan Ramadan. Kita sebagai umatnya ya, jangan hanya mengaku sebagai umatnya, tapi bisa meneladani bagaimana sunnah-sunnah Nabi menjelang bulan Ramadan. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu gembiranya menyambut datangnya bulan Ramadan. Saking mengagungkannya bulan Ramadan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 2 bulan sebelumnya itu sudah berdoa kepada Allah, ya. Mulai bulan Rajab, ya, Sya'ban, itu terus ya berdoa, ya. Doanya saya kira semuanya sudah sangat hafal, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Ya. Jadi jauh-jauh sebelum Ramadan datang sudah dirindukan dengan memanjatkan doa. Ya Allah, berkailah ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku sampai bulan Ramadan. Artinya kehadiran bulan Ramadan tidak saja merupakan sebuah kebiasaan, tapi sebuah keistimewaan. Karena apa? Kehadirannya dirindukan. Bentuk kerinduan Allah adalah berupa bacaan doa-doa, sesuatu yang diucapkan, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu pertama. Jadi menyambut bulan Ramadan sudah sejak 2 bulan sebelumnya sudah didoakan, ya, supaya umur kita sampai di bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Semakin mendekati Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, Rasulullah semakin banyak melaksanakan puasa sunnah. Apa artinya? Bahwa mendekati bulan Ramadan itu jenis-jenis puasa sunnah di situ mulai, ya, bukan mulai lagi, ya, itu ditegakkan. Jadi yang di luar bulan Sya'ban itu puasanya enggak sebanyak di bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban itu puasanya diperbanyak. Katakanlah Senin Kemis, iya. Yaumul Bid, iya. Nanti ada puasa apalagi, ya, iya kan. Lalu Dawud, iya. Jadi semakin perbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Ini tidak sekedar kata-kata, dipraktekkan oleh Rasulullah sampai Aisyah meriwayatkan seperti itu. Tidak ada puasa lebih banyak Rasulullah kecuali di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan sih wajib. Ya, maksudnya selain bulan Ramadan, Rasulullah paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Ini artinya menjelang datangnya bulan Ramadan, maka puasa sunnah itu dihidupkan sedemikian rupa sehingga banyak waktu berpuasa. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa, ya. Pertama, bahwa isti'dad, ya, kesiapan berpuasa itu sudah
direncanakan sehingga tubuh sudah menyesuaikan. Secara fisik ya, pembiasaan berpuasa itu sudah dilatih terlebih dahulu sehingga tidak kaget ya. Sudah biasa berpuasa sehingga puasa tidak kaget. Sehingga tidak terjadi bulan Ramadan hari pertama lemes, kelentrak, kelentu, turu ya. Kenapa kamu turu? Saya puasa. Ya. Jadi tidak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Istiqdatnya, kesiapan berpuasa sudah dimulai semenjak 2 bulan sebelumnya, sudah dilatihkan, sudah diperbanyak. Sehingga di saat Ramadan itu sudah kuat. Ini salah satu manfaat yang besar ya, untuk menyesuaikan hormon-hormon tubuh kita. Ya. Sesungguhnya termasuk di dalamnya sudah latihan bangun gasik ya. Maka orang yang sudah terbiasa tahajud malam itu ya, Ramadan sudah nggak kaget ya. Yang biasa bangun gasik, Ramadan tidak kaget. Kenapa? Sudah ada pembiasaan ya. Maka begitu juga kita sebagai umatnya ya, jangan kebalik ya. Kalau Rasulullah habis Isya nggak malam-malam tidur, ya tidur gasik itu Rasulullah tuh, ya ada hadisnya bahwa Rasulullah SAW itu tidurnya tidak kemalaman, gitu ya. Tapi bangunnya gasik, gitu kan. Bahkan nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi kalau kita berbicara nisfahu berarti separohnya ya kan. Auzid bahkan ditambah dari separohnya. Itu kalau separoh malam Rasulullah itu jam berapa kan? Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, itu Rasulullah punya kebiasaan bangun gasik. Nah, sedangkan sebagian dari kita, kebanyakan dari kita bangunnya nggak gasik, ya. Nah sulit kalau kita tidurnya sampai malam mau bangun gasik karena kita manusia. Kebutuhan tidur juga perlu, ya. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa ngatur, ya. Tidurnya malam sekali, akhirnya pagi-pagi ngantuk, sulit bangun. Nah ini enggak sunnah, ya, enggak nyunah. Kalau yang sunnah tidurnya agak lebih gasik sehingga bangunnya bisa lebih gasik. Itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, maka Rasulullah SAW sebagai bentuk sangat mencintai Ramadan, sebelum datangnya Ramadan sudah menceritakan dulu keistimewaan Ramadan. Ya. Telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Ya. Kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ya. Bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Tidak sampai situ, Rasulullah bersabda, di bulan itu ya, itu sorga dibuka lebar-lebar. Ya, diceritakan kebaikannya dulu ya. Di bulan itu sorga, ya, pintu sorga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan penggoda dibelenggu. Nah, maka barang siapa yang luput dari Ramadan ya, maka dia telah kehilangan yang kebaikan yang sangat banyak. Jadi dalam hal ini Allah
Rasulullah menceritakan kebaikan-kebaikan Ramadan itu supaya apa? Kita semakin rindu. Coba kalau kita akan mengundang tamu yang sangat spesial, ya, diceritakan besok kita akan kehadiran dai dari Amerika, Samsi Ali misalnya gitu ya. Orang Indonesia yang di sana gitu ya, diceritakan, beliau mengerti keadaan dunia, keadaan Islam di sana. Beliau orang yang paham di sini. Kita ceritakan misalnya gitu ya, kebaikan-kebaikan. Pertama, mentambah cinta kita kepadanya. Ya, kapan datang ya? Saya akan datang lebih awal lah biar bisa salaman kan gitu ya. Ya. Jadi dengan menceritakan kebaikan Ramadan, harapannya kita semakin rindu dan semakin menyiapkan diri. Nanti kalau di bulan Ramadan saya akan selalu beramal ya, lebih banyak misalnya gitu ya. Karena apa? Karena menceritakan kebaikan Ramadan. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita menceritakan kebaikan Ramadan? Belum. Ya. Rasulullah itu menceritakan ya kebaikan-kebaikan Ramadan itu. Dan ini adalah bagian penting ya dari syiar. Ya. Syiar itu wa may yu'adzim syairillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka ada tanda takwa di hatinya. Nah, ada enggak tanda-tanda takwa di hati kita ini? Ya, salah satunya menceritakan ya syiar ya. Makanya sih menjelang Ramadan sudah banyak menu Ramadan ya. Ini BUK menu Ramadan belum dipasang ini. Ini Fatih malah nggak kelihatan. Umam ya. Menu Ramadan dipasang sebagai syiar. Ini Lafali juga belum ada ini ya, menu-menu Ramadannya belum dipasang. Iya, itu salah satu syiar menceritakan Ramadan yang akan datang, udah ceritakan dulu itu. Besok ini ada ini supaya menarik. Kalau perlu disediakan ini dan itu gitu ya, supaya orang itu tertarik. Ya, kalau perlu plangnya yang gede, ya, Lafali bulan Ramadan, menunya ini taklim sore, sajiannya cempedak. Saya barusan makan cempedak kemarin ya, Pak Yunan itu luar biasa itu ya. Termasuk di dalamnya ini ya, persiapan di Ramadan itu meningkatkan kedermawaan ya, meningkatkan kedermawaan ya. Maka Rasulullah adalah orang yang paling dermawan menjelang Ramadan dan akan sangat dermawan bagaikan angin itu di bulan Ramadan itu ya. Itu sangat penting ini, menyiapkan sifat-sifat kedermawanan. Ya, contohnya kemarin itu Pak Yunan menjelang Ramadan di sini pesta cempedak bagi yang datang. Tapi komandan nggak datang ya, Dan ya. Nggak ada. Ya, itu salah satu bentuk kedermawanan ya, supaya tertarik ini Ramadan ya. Ada cempedaknya, ada duriannya gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi meningkatkan kedermawanan itu juga perlu dilatih supaya nanti bulan Ramadan tidak eman-eman mengeluarkan takjil. Mengapa? Karena barang siapa yang memberikan takjil ya bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Coba kalau di Masjid Al-Lafali ini yang berbuka puasa ada 100 ya,
kasih takjil, terserah durian satu biji apa kurma atau pisang yang kecil-kecil itu ya, pisang apa namanya, putri domas apa putri apa itu ya, pisang mas atau putri malu ya, putri apa itu, ya yang kecil-kecil itu manis itu ya, putri nguling ya, iya putri ulin ya, putri ulin kan kecil-kecil itu. Kalau itu kan sunahnya buka puasa kan manis-manis ya. Putri ngulin pengganti kurma atau kurma atau kolak ya nggak apa-apa ya. Kolak segelas kecil gitu ya, sekedar membatalkan puasa. Nah itu kan luar biasa itu ya. Dia akan memborong pahala puasa orang yang hadir menikmati itu ya, masya Allah luar biasa. Nah ini kalau sudah dilatih nggak takut ngasih takjil, takut duitnya habis gitu ya. Justru uang itu adalah milik kita yang sebenarnya ya. Itu yang kita anggap duitnya habis, itu uang itu yang milik kita sebenarnya. Sudah mulai dipindah ke akhirat kan gitu. Katanya, oh orang mati nggak membawa harta. Kata siapa? Orang mati nggak membawa harta itu fisiknya ya. Tapi kalau hakikatnya, bila harta sudah diinfakkan lebih dulu, sudah dibawa mati itu namanya ya. Makanya sebelum mati, sebagian harta kita sudah kita pindahkan dulu ke akhirat ya. Cara mindahkannya bagaimana? Nggak pakai travel ya, travelnya salah satu memberi takjil ya, infak, atau lebih besar lagi mungkin hartaku kebanyakan lah, ini nanti paling berebutan anak, sebagian diwakafkan buat masjid. Itu namanya memindah harta kita ke akhirat. Jadi dibawa harta kita ke akhirat itu. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi persiapan kita menghadapi Ramadan itu menurut sunnah Nabi begitu caranya, supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelang daripada Ramadan ya kita perlu ya untuk membersihkan diri kita. Caranya bagaimana? Caranya kita bertaubat kepada Allah, karena kita manusia banyak dosanya. Maka Allah memerintahkan wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun ya, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Mengapa kita membersihkan hati dengan taubat, dengan istighfar? Terlebih lagi bagi yang punya hutang puasa, nyaur hutang dulu. Jangan sampai kita lupa dengan hutangnya. Ya, tahun yang lalu belum disar hutang 7, wis ketunjang bulan puasa lagi, kapan nyaur hutangnya? Ya, jadi kita perlu merefleksi diri, ngeling-ngeling, aku duwe hutang ora ya? Nah, kalau hutang puasa segera disar hutang. Hutang kan banyak asbabnya, mungkin sakit ya kan. Dulu Ramadan yang dulu saya sakit dioperasi, saya nggak bisa berpuasa selama 7 hari. Nah, setelah sembuh segera disar hutang kan gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali ya kita melakukan refleksi diri, beristighfar, bertaubat. Itu adalah upaya supaya hati kita ini mudah untuk menerima Islam, menerima puasa, menerima kebaikan, berbuat baik ya. Kita kenapa sih berbuat baik kadang-kadang sulit gitu ya. Menghadiri adzan saja sulit, padahal itu kan ya Allah
ya. Ada hadis yang sangat keras dia. Barang siapa yang mendengarkan adzan, dia tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak diterima. Wah, ini keras sekali nih hadis ya. Tapi bagi orang yang sudah sering mendengarkan, ya memang kan gitu ya. Maka saya harus biasakan. Udah diundang Allah nggak datang. Sekarang yang ngundang komandan ya, komandan Dani, itu coba diundang anak buahnya. Kok nggak datang, nggak ada apa-apa kabar itu ya. Nah, itu bisa marah ini. Apalagi Allah. Sedangkan kita hanya 2 kesempatan diundang. Pertama diundang melalui muadzin. Ya. Diundang melalui muadzin. Kok ngasek tidak datang undangan Allah itu loh. Maka nanti kesempatan kedua pasti diundang lagi. Memang itu 2 kali manusia diundang, ya. Yang kedua undangan melalui Israel, itu kan. Jika diundang melalui muadzin kita tidak tergerak hatinya menyepelekan, bagaimana nanti kalau Allah Subhanahu wa taala saat memerintahkan Israel? Itu Gus Abror diundang kok enggak merespon itu. Kesempatan terakhir ngundang. Wah, itu orang gimana itu? Ya, jadi kita harus menyediakan diri kita. Jangan sampai kita menyepelekan Allah ya. Jangankan Allah, orang tua disepelekan. Orang tua kita disepelekan. Koyo opo gitu ya. Allah kok disepelekan gitu loh. Kadang-kadang kita mikir-mikir juga gak masuk akal ya. Gusti Allah sih manggil kok gak tergerak tuh loh. Itu seperti Allah iki kan gitu ya. Coba kalau dipanggil Allah, hati kita tidak tergerak. Kan seolah-olah lah Allah iki. Nah, kan itu menyepelekan Allah gitu kan. Loh, siapa yang manggil Allah kok gak tergerak? Inilah dia yang menjamin hidup. Kita hidup di dunia kan nyawanya dari Allah tuh. Makan kita, minum kita, napas kita itu dari Allah. Masa dipanggil Allah kita gak tergerak? Kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak berpikir sampai di situ. Sehingga kita tidak hadir panggilan Allah masih bisa cengengesan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka nanti di panggilan yang kedua ini Israel akan datang ya dengan marah. Maka kita penting ini untuk merefleksi diri supaya nanti di bulan Ramadan ya kita ada kemudahan mengamalkan kebaikan ya. Karena kalau kita tidak biasa mengatur diri dalam kebaikan yang akan datang keburukan. Dan walaupun sudah diperingatkan menjadi sulit kalau itu sudah menjadi kebiasaan buruk, kan? Kemudian yang terakhir kita memasuki awal bulan Ramadan. Gimana usaha kita ya? Terutama saat melihat bulan baru, ya, melihat hilal atau kalau hisab ya sudah jelas tanggalnya gitu ya. Nah, itu bulan baru namanya. Maka ada doanya. Doanya gimana? Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ya Allah ahillahu. Nah, itu kalau diartikan menurut Tamis, ahilla itu adalah fil amr ya, dari kata dasar halla yang artinya tampak. Jadi ahilla tampakkanlah, ahillahu tampakkanlah, iya hunya domir ya, kembalinya ke siapa? Ke hilal atau bulan baru atau awal Ramadan. Itu hunya. Jadi dia merupakan bentuk domir daripada awal Ramadan. Jadi kalau Allahumma ya Allah ahillahu tampakkanlah hilal, tampakkanlah bulan baru, tampakkanlah awal
Ramadan, itu maksudnya ya. Alaina kepada kami. Itu ya. Alaina. Ala dan na. Itu ya. Ala itu kan huruf jar ya, bijarin. Kolom 1 saudaranya bijarin. Ya, tampakkanlah kepada kami awal Ramadan itu. Bagaimana yang kita minta itu bil yumni. Yumni itu asal katanya dari Yamana. Jadi negara dikasih Yaman itu ya, Yamanah. Yamana yamnu ya. Yumni itu dengan isim masdarnya ya. Artinya apa? Kebaikan, kesejahteraan, keselamatan. Itu yumni. Kita minta supaya kita diperlihatkan dengan bulan baru yang namanya Ramadan dengan penuh kebaikan, keberkatan, keselamatan, kesehatan, kan gitu. Supaya ditampakkan kepada kita. Ya. Makanya supaya gairah kita menyambut Ramadan sehat ya. Ya, tidak par Ramadan lah kelengkrak ya. Nah, ini bagaimana usaha kita supaya kita menyambut Ramadan dengan penuh bahagia, selamat, sehat. Nah, kita siapkan itu ya. Jangan makan makanan yang kira-kira sakit, pedas banget, apa di mana itu ya. Emanawak. Makanya itu bil yumni wal iman. Tidak cukup yumni tapi iman. Sebab menghadapi bulan Ramadan itu perlu iman yang kuat. Ya. Karena apa? Sekalipun setan-setan dibelenggu, apa? Surga dibuka, neraka ditutup, tetapi kolaborasi setan dengan hawa nafsu sudah sekian lama, sudah tahunan itu. Ya, kolaboratornya kuat, ya. Nah, kalau kita nggak mampu ya menjaga nafsu, bulan puasa tetap jalan, bahkan melebihi setan yang itu ya kan. Ya, itu terutama setan gepeng penggoda. Wah, itu ya. Sekarang setan gepeng ini setan gepeng tuh. Ya. Setan gepeng itu waduh, tetap jalan saja. Itu repot itu kalau nggak dibatasi. Makanya sekarang Umi punya kebijakan ini. Kata Bah, ginilah, jam 10 wifi dimatiin aja. Ya, supaya jangan pada wapean sampai malam lah. Eman-eman kita memfasilitasi mereka untuk tidak bangun subuh kan, malah kita dosa. Di sini matikan juga. Kita pindah ke sini lagi. Kawasan ini kabel. Ya, ini sehingga kadang-kadang luar biasa itu ya. Nah, ini bagaimana kita menghormati, mengagungkan Ramadan harus konkret itu. Apa yang harus kita lakukan supaya amal-amal ini terjaga di Ramadan. Amal-amalnya supaya terjaga dengan baik, sebaik-baiknya. Kurangi godaan-godaan lah. Kadang-kadang kan menjelang sahur, menjelang buka, ayo ngabuburit pada jagongan yang dalan. Ternyata sing dideleng duit, wong ayu pada liwat. Eman temen ya. Ya. Ini jadi godaan-godaan kita atasi terlebih dahulu ya. Ya. Ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Supaya kita minta keselamatan loh. Mengapa keselamatan perlu kita perjuangkan? Ya bisa jadi penggondol-penggondol iman datang kepada kita habis kan gitu ya. Anggapannya bulan puasa ngabuburit, belum sampai rumah
sudah melihat cewek-cewek ayu di jalan-jalan, puasanya. Makanya puasa ada 3 jenis ya. Pertama puasa anak kecil ya. Puasa anak kecil sekedar menghindari makan dan minum, itu puasa anak kecil. Yang kedua puasanya orang dewasa, anak soleh ya. Puasanya orang soleh, orang dewasa itu bukan hanya menghindari makan dan minum ya, menjaga matanya melu puasa, menjaga telinganya ikut puasa. Bisa milih lah, ini pantas dideleng apa sih? Ini pantas didengar apa enggak? Begitu. Ini puasanya orang-orang soleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah khawasul khawas, puasanya khusus bin khusus para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, orang-orang soleh yang memiliki tingkat derajat tinggi itu ya. Maka dia seluruh tubuh batnan, batinan, dohron wa batinan puasa. Selalu berzikir, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kebaikan, tidak begitu seterusnya itu ya. Nah, orang-orang yang dijaga oleh Allah itu puasanya begitu hebat ya, kekuatannya nanti begitu hebat. Nah, tadi salamatan Robbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ya, udah masuk bulan baru, kita siap berpuasa, start dengan sepenuh kekuatan ya, insyaallah ya. Oke, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama niati diri kita untuk beristiqdad ya, bersiap diri dengan berpuasa sebaik-baiknya ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.